Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian beserta keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih bisa berjumpa lagi pada pelajaran 8 senangnya berakhlak terpuji. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku kepahaman. Nah, hari ini kita mempelajari pelajaran 8, senangnya berakhlak terpuji. Silahkan simak materi hari ini dengan baik, dan juga kalian dapat menyimak melalui buku Al-Matlub halaman 88. Tujuan pembelajaran: setelah kalian mempelajari materi senangnya berakhlak terpuji, kalian diharapkan dapat memahami makna berbaik sangka, simpati, toleran, hidup rukun, serta hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Ya, baik, hari ini yang pertama kita akan pelajari berbaik sangka. Apa sih arti berbaik sangka? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Seorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, atau teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Siswa yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Jadi anak-anak, kalian jangan sampai berburuk sangka. Kalian harus berbaik sangka atau husnudon. Jangan berburuk sangka atau syu'udon. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Jadi di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain, karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Jadi anak-anak harus selalu menghindari prasangka buruk. Ini perintah Allah. Kalau kalian sampai berburuk sangka pada teman kalian, atau pada orang lain, atau kepada siapapun, berarti kalian melanggar perintah Allah. Dan melanggar perintah Allah hukumnya apa? Dosa. Ayat tersebut dari surat Al-Hujurat tadi
didukung pula oleh hadis Rasulullah SAW berikut ini. Iyyakum wad-dhanna fa inna ad-dhanna akdzabul hadisi wa la tajassasu. Artinya, hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena don atau prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan. Dan janganlah kalian memata-matai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, kita tidak menjelek-jelekan teman kita yang ada di sekolah atau di lingkungan rumah. Pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Sebaliknya, kita harus berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, sekarang apa contohnya? Contoh berbaik sangka. Setelah kita memahami makna berbaik sangka, marilah kita cermati contoh-contoh perilaku berbaik sangka berikut ini. Yang A. Tanpa curiga, Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Jadi, Ahmad ini husnudon atau berbaik sangka. Dia sengaja meminjamkan uang jajannya kepada temannya yang bernama Karim untuk membeli buku. Meskipun nanti ketika akhirnya Karim menggunakan uangnya untuk jajan atau lain, itu urusan Karim. Yang penting kita harus husnudon dahulu. Seperti Ahmad ini, dia tidak curiga karena perintahnya adalah berbaik sangka, bukan berburuk sangka. Jadi diharapkan kalian nanti dengan teman-teman kalian di kelas juga harus berbaik sangka. Jangan dikit-dikit. Misalnya teman kalian pinjam pensil, gak tak pinjam nih nanti takut pensil saya dipatahkan. Nah, itu namanya sudah berburuk sangka. Jadi kalian harus berbaik sangka. Ada teman yang pinjam, ya dipinjami. Contoh yang selanjutnya, B. Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Nah, jadi nanti kalau kalian di rumah juga sama ya. Kalau diperintahkan orang tua kalian bangun pagi, jangan bilang marah-marah dulu, jangan bantah. Karena orang tua kalian juga punya tujuan, yaitu bisa sholat subuh berjamaah. Setelah kalian sholat subuh, kalian bisa membersihkan tempat tidur sendiri. Tapi coba kalau bangunnya kalian kesiangan, subuh tidak sholat, dapat dosa. Apalagi bangun tidur masih berantakan tempat tidurnya, pasti kan gak enak. Lebih baik kalau kalian bangun pagi, jadi kalian dapat melakukan aktivitas pagi dengan lebih baik, lebih bersemangat. Kalau bangun kesiangan, nanti pasti malas-malasan. C. Carolina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat ngaji di rumah, walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. D. Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik ke Taman Mini Indonesia Indah karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Dan contoh-contoh yang lain dapat kalian contohkan sendiri. Selanjutnya, B. Simpati. Anak-anak, tahukah kalian apa sebenarnya makna simpati itu? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju, dan rasa suka. Secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial, hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Contohnya, saat kita mengetahui orang lain dapat musibah, seperti orang tuanya meninggal dunia, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Itu namanya simpati. Jadi simpati itu berbagi rasa. Teman kalian sedih, kalian ikut sedih, itu simpati. Jangan sampai kalian lihat teman kalian jatuh, malah senang. Itu bukan simpati namanya. Nah, ini beberapa contoh simpati. A. Mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Jadi kalau ada teman yang kalian ingin curhat, dengarkan sampai selesai, jangan disela. Biar apa? Perasaannya lega. Karena terkadang kita itu lihat teman punya masalah, bukannya kita menghibur, malah menggoda, malah mengejek, malah mengganggu.
Jadi malah tambah sedih, bukannya tambah senang. Tapi kalau kalian dengarkan curhatannya, dengarkan curahan hatinya, pasti teman kalian senang. B. Memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesal atau gembira. Jadi ketika kalian lihat teman kalian sedih, kalian tuh merasa seolah-olah kalian berada pada posisinya. Seolah-olah kalian itu yang mengalaminya. Jadi berbagi rasa, merasakan apa yang teman kalian rasakan. Jadi nanti ketika kalian sudah berbagi rasa seperti itu, merasakan perasaan teman kalian, pasti kalian bisa simpati. Tidak malah menghina teman kalian, mengejek, menggoda, mengganggu, dan sebagainya. C. Jangan nyuruh orang lain melakukan satu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Contohnya apa? Misalnya, kamu melihat di kelasmu kotor. Terus tiba-tiba kamu menyuruh temanmu, "Hei, kelas kotor, bersihkan." Padahal kamu sendiri malas membersihkannya. Itu tidak boleh. Jadi ketika kamu melihat kelasmu kotor, ya dibersihkan. Baru ngajak temanmu. Jangan nyuruh-nyuruh orang lain, padahal kamu sendiri tidak mau melakukannya. Ya, nanti itu akan melukai hati mereka, membuat kalian bertengkar nantinya. Yang D, beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jadi tanya teman kalian, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa saya bantu. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, cari alternatif lain, atau menanyakan apakah ada orang lain yang juga bisa ikut membantu. Selanjutnya C, ya, toleran. Pengertian sikap toleran. Toleran secara bahasa berarti tenggang rasa. Secara istilah, toleran adalah tenggang rasa terhadap pendirian orang lain yang berbeda dengan pendirian kita. Jadi kalau ada teman kalian berbeda pendapat, kalian harus toleran. Jangan malah memaksakan pendapat kalian. Hal ini dilakukan karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara beragam. Di manusia diciptakan bermacam-macam ya. Ada kelebihannya dan ada kekurangan. Tidak ada manusia yang punya kelebihan saja atau dia hanya punya kekurangan saja. Pasti yang satu punya kelebihan, yang satu punya kekurangan. Jadi saling melengkapi. Oleh sebab itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk saling menghargai kelebihan dan kekurangan yang ada. Karena belum tentu kita dapat melakukan apa yang bisa dilakukan teman kita. Dan sebaliknya, teman kita juga belum tentu apa yang bisa kita lakukan. Jadi saling menghargai kelebihan dan kekurangannya. Jadi nanti kalian dapat saling membantu, saling melengkapi. Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling menghargai antara pemeluk agama. Jika ada orang yang tidak seagama, sedang melaksanakan ibadah menurut agamanya, harus dihargai dan dihormati kepercayaannya. Begitu pula sebaliknya, jika orang Islam sedang melaksanakan ibadah, orang di luar Islam hendaknya bisa menghargai dan menghormati kepercayaan orang Islam. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Terjemahnya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita itu toleran pada semua makhluk ciptaan Allah, khususnya manusia ya. Tapi batasnya pada apa? Pada kepercayaan. Jadi kalau ada teman kalian yang beragama beda dengan kalian, itu dihormati, dihargai kepercayaannya. Kalian kan punya teman muslim, misalnya kalian sedang hari Minggu, hari Ahad, kalian jalan-jalan dengan teman kalian, mau mengajak teman kalian, tapi ternyata teman kalian hari itu harus ke gereja. Ya sudah, jangan dipaksa ikut bermain. Beri dia kebebasan untuk menjalankan ibadahnya. Begitu juga sebaliknya. Nanti ketika kalian sebagai orang Islam mau beribadah, nanti juga akan dapat toleran dari teman kalian yang berbeda agama. Kalau kalian sudah toleran terlebih dahulu. Jadi kita harus menghargai apapun kepercayaannya. Ya sudah, itu kepercayaannya.
Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kita, kepercayaan kita pada orang lain. Contoh toleran. Setelah kamu memahami makna toleran, cermati contoh-contoh sikap toleran berikut ini. Nah, sekarang yang pertama, contohnya, kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Jadi sudah Pak Guru jelaskan ya. Jadi harus hormati pendapat yang berbeda. Kedua, kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Lah, ini sebentar lagi kan sudah mau memasuki bulan Ramadan. Biasanya ketika Ramadan, apa yang kita lakukan? Sholat tarawih ya. Jadi ketika kalian sedang melaksanakan sholat tarawih, jangan membuat kegaduhan di masjid. Contohnya apa? Ngobrol misalnya. Imam sudah takbir, sudah sholat ya. Kalian malah ngobrol dengan teman kalian bersuara keras. Itu tidak boleh. Jadi ketika di masjid orang sedang ibadah, sedang sholat, kalian ikut sholat. Jangan malah kalian ngobrol. Karena kalian sudah niat ke masjid ya, tujuannya apa? Ibadah. Sholat. Jangan malah ngobrol sendiri. Seperti hari-hari biasa ketika di masjid. Nah, Pak Guru masih sering melihat beberapa teman kalian mungkin atau ya yang masih seusia kalian lah. Di masjid harusnya sholat. Tapi malah ngobrol. Suaranya keras. Diingatkan berkali-kali masih tetap seperti itu. Itu tidak boleh. Karena tujuan kita di masjid ke masjid ya sholat. Kalau kalian merasa masih kecil, itu salah. Justru kalau kalian merasa masih kecil, kalian merasa perlu belajar. Ya harusnya ketika sholat belajar khusyuk. Jadi nanti ketika kalian sudah besar, sudah dewasa, sholatnya tambah khusyuk. Itu ya yang harus kalian lakukan ya. Jangan malah apa tadi membuat kegaduhan. Jangan ngobrol sendiri dengan teman kalian ketika ada orang yang sholat. Kalau mau ngobrol bolehlah, tapi nanti setelah sholat kalian ajak teman kalian main ke rumah kalian. Nah itu boleh ngobrol. C. Kita tidak memasang petasan yang memegahkan telinga. Karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Nah ini biasanya itu masih sering ya yang bermain petasan. Ya dia merasa senang petasan dinyalakan. Tapi apakah kalian pernah berpikir kalau petasan kalian nanti bisa mengganggu tetangga kalian? Misalnya ada tetangga kalian yang punya bayi. Kan kasihan bayinya terganggu. Kalian menyalakan petasan. Kalian merasa senang. Tetangga kalian terganggu. Hukumnya apa? Kalian dapat dosa karena mengganggu orang lain. Yang D, kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan, karena teman-teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. Jadi ketika sedang ada di kelas, jangan ribut sendiri. Kita dihidupkan radio, VCD, atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga. F, kita tidak main gitar atau beduk di saat para tetangga sedang istirahat. G, kita tidak mengajak kawan yang berbeda suku dan agamanya. Jadi pada intinya toleran ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang damai, yang tentram. Jadi kalau lingkungan kalian sudah tentram, jagalah dengan baik. D. Hidup rukun. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kerukunan, silahkan kalian amati gambar 8.7 ini. Apa yang kalian lihat? Gambar tersebut menunjukkan siswa sedang melaksanakan diskusi. Nah, ketika berdiskusi, kita harus rukun, menghargai pendapat. Kalau ada yang berbeda pendapat,
harus dihargai. Karena namanya diskusi, pasti ada yang berbeda pendapatnya. Baik, kita masuk ke materi. Kerukunan merupakan suasana kehidupan yang aman, tentram, dan saling kerjasama antara anggota masyarakat. Semua orang harus hidup rukun. Hidup rukun harus dibiasakan dan wajib dilaksanakan. Hidup rukun diawali rukun dengan teman. Rukun dengan teman kalian ya. Jangan diajak berkelahi teman kalian. Kalau ada perbedaan pendapat, hargai. Kalau kamu tidak bisa menghargai, sudah cukup diam. Jangan malah mengajak ribut. Kasihan teman kalian. Kemudian, setelah dengan teman, keluarga. Nah, kalau dengan keluarga rukun ya. Misalnya kamu punya adik, punya kakak, jangan diajak berkelahi, jangan diajak bertengkar. Itu keluarga kalian. Jadi harus rukun. Kemudian tetangga dan rukun dengan masyarakat. Akhirnya, kita akan merasakan manfaatnya menjadi bangsa yang rukun. Banyak manfaat yang bisa kita rasakan dari perilaku hidup rukun, antara lain. 1. Menghasilkan komunikasi yang baik. Jadi kalau kalian hidup rukun, ketika mau berkomunikasi pasti baik. Beda kalau tidak rukun. Pasti kalau kalian misalnya tanya pada teman kalian, padahal kamu sedang tidak rukun dengan temanmu, pasti dia akan jawab dengan nada emosi. Beda kalau hidup rukun. Kamu tanya pada teman, pasti akan dijawab dengan lemah lembut, dengan nada yang enak. 2. Kehidupan yang lebih harmonis. 3. Keadaan lebih aman dan tentram. 4. Mempererat tali persatuan. 5. Menghindari perselisihan. 6. Memiliki banyak teman. Dan 7. Terhindar dari perselisihan dan perpecahan. Ini ya pentingnya hidup rukun. Jadi kalau bisa rukun, jangan membuat keributan. Karena apa? Mencari satu orang teman itu lebih susah daripada mencari 1000 musuh. Kamu cari musuh itu mudah, tapi kalau cari satu teman, apalagi teman yang baik, teman yang sejati, susah. Karena biasanya orang itu ya ingin enaknya saja. Maka dari itu kita harus hidup rukun dengan siapapun, agar kita banyak teman, tidak banyak musuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuku bangsa yang berbeda, yang menyebabkan budayanya pun berbeda seperti Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Namun, kita diajarkan untuk saling rukun karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala hanya orang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Seperti peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Anak-anak, ayat tersebut memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasangan dan bersuku bangsa. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita hidup membantu atau dibantu, baik langsung atau tidak langsung.
ketika kita sakit di kelas, teman dan guru kita yang membantu. Bahkan ketika kita masih kecil dan belum bisa berjalan, orang yang menggendong kita adalah orang tua, kakak, nenek, atau tetangga kita. Oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka semua. Jadi, dalam bergaul dengan teman-teman di sekolah atau di lingkungan, kita harus mendukung dan mengutamakan kerukunan. Nah, anak-anak, kalian sudah membaca makna hidup rukun. Ini adalah contoh lagi ya, tentang perbuatan yang menyebabkan hidup rukun. Silahkan kalian baca. Nah, yang pertama, ketika berbicara atau melakukan kegiatan, harus diperhitungkan baik dan buruknya. Jadi kita perhitungkan, jangan asal-asalan. Dampak baiknya apa, dampak negatifnya apa, ada tidak? Baru kita lakukan. Kalau kalian juga memperhitungkan dengan baik, ketika berbicara pun pasti kalian nanti tidak asal-asalan. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Karena apa? Ketika kamu mau menggunakan kata-kata yang kasar, pasti kamu akan berpikir. Semisal itu terjadi pada dirimu sendiri. Ada temanmu yang menggunakan kata-kata kasar pada kamu. Pasti kamu bagaimana rasanya? Nah, ketika semua sudah kamu pikirkan seperti itu, pasti nanti di lingkungan kalian dalam bergaul dengan teman akan tercipta kerukunan. Karena setiap mau berbuat, mau melangkah, dipikir dahulu, tidak asal berbuat. Kemudian menghargai orang lain, orang tua, orang lebih tua, kakak adik, teman yang beragama lain, teman yang berasal dari daerah lain. Jadi kita harus saling menghargai. Selanjutnya berbicara yang baik. Nah, kembali ke berbicara yang baik. Karena apa? Ada kata-kata mulutmu, harimaumu. Pasti kalian pernah mendengar kata-kata tersebut kan? Ya, itu tadi. Karena yang paling susah dijaga itu mulut. Mulut itu lebih tajam daripada pedang. Loh, kenapa, Pak? Kok bisa lebih tajam daripada pedang? Karena apa? Ketika kalian menggunakan kata-kata yang baik atau buruk, itu dari mana? Dari mulut kan? Kalau kata-kata kalian tidak baik, pasti orang yang mendengarkan akan terluka hatinya. Padahal tidak ada pedang, tapi langsung menusuk ke hati. Itulah yang mengatakan kata-kata kalian itu lebih tajam daripada pedang. Dalam bertindak, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri, dan lain-lain. Jadi ini beberapa contoh-contoh perbuatan yang menyebabkan hidup rukun. Silahkan kalian praktekkan di rumah ya. Hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Hormat dan patuh dapat diartikan sebagai perilaku taat. Di sini ada ayat firman dari Allah yang menjelaskan pentingnya sikap hormat dan patuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم
Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembelih Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, taman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi, ini jelas ya anak-anak ya. Berbuat baik kepada orang tua, karib, kerabat, anak yatim, dan lain-lain. Ini perintah Allah. Jangan sampai kita mengingkarinya. Kalau Allah sudah memberikan perintah, berarti hukumnya wajib. Kalau kita melanggar, dapat dosa. Nah, ini ada contohnya. Hormat dan patuh pada orang tua. A. Memberi salam. Ketika kalian mau pergi, mau berangkat sekolah, memberi salam pada orang tua kalian. Assalamualaikum. Minta izin mau berangkat sekolah dan mencium tangan orang tua ketika akan berangkat sekolah. Ketika kalian dapat rindu dari orang tua, kalian juga akan dapat rindu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kalian berangkat sekolah sudah izin, sudah pamitan, insya Allah ilmu yang akan kalian pelajari di sekolah akan bermanfaat. Karena apa? Ridho Allah fi ridhal walidin. Ridhonya Allah itu terletak pada kerinduan kedua orang tua. Yang B. Mendoakan orang tua setelah sholat. Jadi berdoa, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Atau kalian mendoakan dengan bahasa kalian ya. Misalnya kalian mendoakan semoga orang tua kalian selalu diberikan kesehatan dan sebagainya. C. Perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh. Tidak banyak menonton TV. Jadi didengarkan kalau ada perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh. Ya, ini contoh hormat ya. Ketika kalian sedang menonton TV, orang tua kalian pesan belajar sungguh-sungguh. Jangan banyak menonton TV. Ini didengarkan. D. Minta izin terlebih dahulu jika ingin bermain ke rumah teman. Dan E. Pada perintah orang tua untuk mengerjakan sholat dan pagi hendaknya dituruti ya. Dan sebagainya. Contoh hormat dan patuh pada guru. Ketika bertemu guru beri salam pada guru lalu mencium tangannya. Mendengarkan penjelasan guru di kelas. Saat belajar tidak banyak bercanda di dalam kelas. Tugas-tugas dari guru dikerjakan tepat waktu. Nasihat untuk kemajuan siswa atau siswa harus dipatuhi. Larangan guru agar tidak mencuri-curi dinding kelas, tidak berkelahi dengan teman atau mengganggu teman di kelas hendaknya dipatuhi. Jadi ketika kalian dapat tugas dari guru, kalian mengerjakan tepat waktu, itu berarti kalian patuh. Jadi laksanakan tugas dengan baik. Misalnya kalian berhalangan, nah kalian dapat berkomunikasi dengan guru. Ngomong, Pak, Bu, mohon maaf, saya terlambat melaksanakan tugas karena saya sakit, karena saya pergi, dan sebagainya. Jadi yang penting itu gunakan komunikasi dengan baik. Berarti kalau kalian berkomunikasi dengan guru dengan bahasa yang baik, berarti kalian menunjukkan sikap hormat. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Meskipun kalian mengerjakan tidak tepat waktu, kalau memang alasannya jelas, tidak dibuat-buat, kalian benar-benar berhalangan, pasti guru kalian akan memakluminya. Beda lagi kalau kalian hanya diam, tidak mengerjakan tugas, atau mengerjakan tugas tapi tidak tepat waktu, tapi tidak izin terlebih dahulu. Pasti ya, nanti guru kalian juga akan merasa kalau kalian tidak patuh.
Jadi komunikasilah dengan baik dengan guru kalian. Tidak berani ngomong, bisa lewat WhatsApp menggunakan bahasa yang sopan pada jam yang tepat, ya. Jangan misalnya kalian WhatsApp guru jam 11 malam. Nah, itu ya tidak tepat waktu. Jadi kalau mau komunikasi, ya sekiranya guru kalian sedang tidak istirahat, sedang santai. Nah, itu bisa kalian komunikasi. Baik lewat telepon, WhatsApp, SMS, dan lain-lain. Kemudian, contoh hormat dan pada sanak keluarga. Jika bertemu saudara atau family yang lebih tua seperti nenek, kakek, paman, bibi, atau kakak, hendaknya beri salam dan mencium tangannya. Mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lebih tua terhadap adik yang lebih muda, hendaknya disayangi. Jangan malah diganggu, digoda, dijaili. D. Tidak menghidupkan radio atau TV berseras di saat ada anggota keluarga, adik atau kakak atau nenek yang sedang sakit. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Guru. Kalau ada penjelasan yang kalian rasa belum jelas, kurang jelas, atau kalian mau bertanya bab yang lain, silahkan. Boleh dapat WhatsApp Pak Guru. Jangan malu-malu. Malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya, tidak dapat ilmu. Selanjutnya, nah ini karena kalian sudah menyimak dengan baik, pasti ya ada materi yang sudah kalian pahami. Sekarang kita akan mengujinya. Tugas kalian, kerjakan penilaian kompetensi Al-Matlub halaman 96 sampai 98. Dikumpulkan kapan? Dikumpulkan setelah penilaian tengah semester. Jadi, tugas ini kalian kerjakan di rumah, sekaligus kalian bersiap-siap untuk belajar menghadapi penilaian tengah semester. Semoga kalian sukses dan mendapat nilai yang memuaskan. Dan usahakan ketika kalian mengerjakan tugas, tetap utamakan kejujuran. Tugas ini kalian boleh buka buku, boleh lihat materi yang sudah Pak Guru jelaskan. Jangan sampai kalian mengerjakan tugas ini kerjasama dengan teman kalian. Itu tidak baik. Ya, jadi usahakanlah jujur, kerjakan sendiri. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian materi dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.